Santa Lima lagi. Santa Lima lagi. Si mata malaikat itu membuat hidupku tidak tenang. Santa Lima tokoh besar yang sakti mandraguna. Ditambah lagi sekarang dia memegang cemeti Amarasuli. Rasanya mustahil untuk bisa mengalahkan dia, Guru. Bagaimana cara untuk mengatasinya, Guru? Aku tidak tahu. Aku sendiri sudah lama dibikin repot oleh cemeti Amarasuli. Melanjutkan cerita di episode sebelumnya, bahwa Mak Lampir baru saja lari tunggang langgang setelah menghadapi Santa Lima yang memegang cemeti Amarasuli. Kini ia bersama para anak buahnya pun hendak berbuat nekat, yaitu mereka berencana untuk mencuri pusaka sembara tersebut dari tangan Santa Lima. Mak Lampir pun sangat senang dengan semangat murid-muridnya yang ingin memiliki cemeti Amarasuli. Padahal sebenarnya nenek setan itu tahu bahwa mereka tidak mungkin bisa memilikinya. Mereka pun kemudian segera pergi dari tempat itu untuk menjalankan misinya. Di sisi lain, tampak Ganda Suli, Grandong, serta para anak buahnya yang sedang membicarakan tentang Jatmiko karena telah gagal mereka dapatkan. Namun mereka mengetahui bahwa Gedeng Alas Kobarlah yang berhasil mendapatkan Jatmiko dan membawanya kabur menjauh dari Mak Lampir. Mereka pun kemudian membicarakan tentang cemeti Amarasuli. Bahaya. Santa Lima punya cemeti Amarasuli. Tak seorang pun bisa mengalahkan dia. Justru harus, karena sudah merupakan kewajiban. Kewajiban? Iya. Cemeti Amarasuli adalah pasangan Grandong yang paling sempurna. Grandong dan cemeti Amarasuli tidak dapat dipisahkan. Siapa yang bisa memiliki Grandong dan cemeti Amarasuli, maka dia akan menguasai dunia. Kita harus merebut cemeti Amarasuli dari tangan Santa Lima. Sepertinya kini banyak tokoh golongan hitam yang akan memburu Santa Lima karena ingin merebut cemeti Amarasuli darinya. Hal itu karena mereka belum tahu dan belum pernah merasakan sendiri betapa hebatnya pusaka milik sembara itu. Mungkin hanya Mak Lampir saja yang sudah merasakan kehebatan cambuk sakti tersebut. Kini kita menuju pada Gedeng Alas Kobar, di mana pada saat itu ia terlihat sedang memondong Jatmiko di pundaknya. Sepertinya ia akan segera menuju markas utamanya. Guru Ganda Suli itu pun tertawa-tawa penuh kemenangan karena ia telah berhasil mendapatkan Jatmiko seorang diri. Karena Jatmiko adalah kunci untuk bisa membuatnya menguasai Grandong. Akan tetapi, semua impian itu pun pupus seketika karena Mak Lampir tiba-tiba datang untuk merebut Jatmiko darinya. Guru! Jangan panggil aku guru, pengkhianat! Tidak, Guru. Saya akan membawa Jatmiko ke tempat Guru. Sungguh, sungguh, Guru. Beruntung Gedeng Alas Kobar bisa menghilang sehingga berhasil lolos dari kematian. Kini Mak Lampir pun segera membawa Jatmiko terbang menuju istananya. Nenek setan itu merasa sangat puas dan senang karena akhirnya dirinya lah yang berhasil mendapatkan Jatmiko. Namun mendadak saja nenek peot itu merasakan adanya getaran keberadaan Santa Lima, sehingga ia menunda niatnya untuk menyihir Jatmiko. Lalu ia pun melihat keberadaan Santa Lima dengan paso penggalanya, dan benar saja ternyata Santa Lima sedang terbang menuju markasnya. Hal itu jelas membuat si Lampir marah dan kemudian segera mencegat si mata malaikat sebelum sampai di markasnya. Dengan tongkat sirnya, Mak Lampir pun segera menyerang Santa Lima hingga harus terjatuh ke bumi, bahkan sampai tersangkut di beberapa batang pohon. Setelah merasa bahwa Santa Lima tidak akan melanjutkan perjalanannya menuju markasnya, nenek setan itu pun kemudian segera pergi menjauh. Akan tetapi, si mata malaikat pun tidak tinggal diam. Ia pun segera mengejar serta mencari cara untuk menyerang balik Mak Lampir.
Hampir saja Mak Lampir mati dengan ajian tangan petir si mata malaikat. Beruntung ia bisa segera menghilang dan kabur, serta menipu Santalima dengan tongkat sihirnya. Hal itu membuat nenek setan itu senang, karena ia telah merasa berhasil menipu murid Kyai Jamas yang terkenal sakti dan memiliki naluri yang kuat. Akan tetapi, kesenangan Mak Lampir pun tiba-tiba lenyap seketika, karena melihat Jatmiko sudah tidak berada di tempatnya lagi. Hal tersebut tentu saja membuat dirinya menjadi panas dingin dan merasa kecolongan besar. Ia pun kemudian sadar bahwa sebenarnya dirinya lah yang tertipu oleh Santalima. Semua itu diketahuinya setelah melihat keberadaan Jatmiko dengan paso benggalanya. Lindu Aji berdebah. Rupanya mereka bekerja sama. Santalima memancing aku keluar istana. Lindu Aji masuk mencuri Jatmiko. Awas pembalasanku. Dia disihir. Entah ilmu sihir apa yang digunakan oleh Mak Lampir. Aku tak bisa menyadarkannya. Kita bawa ke istana tua. Baik. Santalima pun mencoba menyembuhkan Jatmiko yang telah terkena sihir Mak Lampir di istana tua dengan ilmu hebat yang dimilikinya. Tak lama kemudian, dari dalam tubuh Jatmiko pun tampak mengeluarkan sebuah sinar berwarna kemerahan yang kemudian meletus di lantai ruangan istana tua tersebut. Ternyata tubuh Jatmiko telah dirasuki oleh makhluk siluman jahat yang memiliki kekuatan luar biasa. Kini siluman jelek yang berwarna hijau itu pun langsung dihajar oleh si mata malaikat dengan ilmu-ilmu pukulan jarak jauhnya. Namun sepertinya kekuatan siluman itu luar biasa sehingga cukup sulit untuk bisa mengalahkannya. Lindu Aji pun tidak tinggal diam. Ia pun kemudian segera membantu Santalima. Ya, siluman hijau tersebut tiba-tiba menghilang setelah terkena pukulan hebat Lindu Aji. Namun mereka berdua tahu bahwa siluman tersebut masih belum pergi dari tempat itu, sehingga hal tersebut membuat Lindu Aji dan Santalima semakin meningkatkan kewaspadaannya. Mereka pun masih mencoba untuk mencari tahu keberadaan siluman jelek tersebut. Namun mereka tidak mengetahui kalau sebenarnya siluman itu telah muncul di belakang mereka secara diam-diam untuk membokong mereka berdua. Jatmiko pun langsung sadar setelah siluman jahat tersebut pergi. Pemuda itu pun sangat berterima kasih kepada Lindu Aji dan Santalima karena telah membebaskan dirinya dari sihir Mak Lampir. Ia pun kini merasa aman jika bersama kedua sahabatnya itu. Sementara itu, Mak Lampir yang masih berada di markasnya pun telah mengetahui kalau makhluk jelek utusannya kini telah dimusnahkan oleh Santalima dan Lindu Aji. Ia pun kini merasa bingung bagaimana cara mengalahkan Lindu Aji, Senopati Mataram yang berilmu tinggi dan memiliki banyak akal. Akhirnya nenek peot itu pun memutuskan untuk bergabung bersama dengan murid-muridnya untuk mencari Cemeti Amarasuli. Sedangkan di dalam istana tua saat itu sedang kedatangan Basir serta Kenting Sari yang baru saja membeli banyak makanan dari pasar. Mereka pun kemudian makan bersama sekaligus untuk merayakan kembalinya Jatmiko. Namun perjuangan mereka pastinya belum berakhir, karena selanjutnya di tempat itu pun kedatangan rombongan Gandasuli dan juga Mak Lampir yang sedang mengincar Cemeti Amarasuli yang berada di tangan Santalima. Yang kamu pegang itu kan ikan, Sir. Itu Cemeti Amarasuli yang harus bisa kita rebut. Ikan bukan kaki. Itu dia, Cemeti Amarasuli, Guru. Bagaimana? Kalian merasakan sesuatu? Ya, kita sedang diawasi. Ya, 2 tempat. Di sebelah kiri dan sebelah kanan sana. Ya benar. Kalian tetap saja makan. Kita sergap mereka. Aku menyergap dari sebelah kiri, kamu menyergap dari sebelah kanan.
Naluri Santalima memang luar biasa. Ia dan Lindu Aji pun kini telah mengetahui kalau mereka sedang diintai musuh dari dua sisi sekaligus. Murid Kyai Jamas itu pun kemudian menyuruh kawan-kawannya untuk berpura-pura tidak mengetahui tentang keberadaan musuh, agar tidak menimbulkan kecurigaan pada dua sisi pengintai tersebut. Ganda Suli yang berada di sisi kanan pun kemudian menyuruh Grandong untuk merebut cemeti Amarasuli dari tangan Santalima. Namun makhluk iblis itu tidak mau karena ia sudah tahu akan kekuatan senjata pusaka tersebut. Ia pun kemudian lebih memilih untuk menculik Jatmiko. Lindu Aji dan Santalima pun kemudian sepakat untuk menyergap musuh dari sisi kiri dan kanan. Lalu mereka berdua pun segera pergi dengan alasan berpura-pura akan mencuci tangan ke sungai. Begitu juga dengan Jatmiko. Pemuda itu pun kemudian ikut-ikutan pergi entah kemana. Tak lama kemudian, keduanya pun telah berada di hadapan Mak Lampir dan juga Ganda Suli. Kalian tetap di sini. Aku akan menemui Jatmiko. Baik, Guru. Kalian mencari aku? Kalian pengecut. Bisanya mengintip dan main bokong. Pengecut! Mana Mak Lampir? Bukan urusanmu. Guru dan murid sama saja. Kalian dan Mak Lampir hanya bisa mengintip dan main bokong, menunggu orang lengah. Kalian semua harus diringkus. Cemeti Amarasuli. Kalian tidak akan lolos dari tanganku. Ya, Santalima tampaknya tidak ingin membiarkan musuhnya lolos begitu saja. Ia pun terus mengejar wanita-wanita murid Mak Lampir tersebut sampai menjauh dari istana tua. Sementara itu, Lindu Aji yang bertugas untuk meringkus Ganda Suli pun kini tengah bertarung sengit melawan keempat lawannya. Senopati Mataram itu sepertinya juga tidak ingin membiarkan lawan-lawannya kabur begitu saja. Ia pun menghadapi mereka dengan sungguh-sungguh dan berusaha untuk menundukkan lawannya satu persatu. Ganda Suli pun kemudian bersatu dengan ketiga saudara seperguruannya untuk menggabungkan kekuatan mereka guna menyerang Lindu Aji. Akan tetapi, ternyata Lindu Aji masih dengan cukup mudah dapat mengatasinya. Ia pun masih berusaha untuk menundukkan lawan-lawannya menggunakan ilmu kanuragan. Namun sepertinya hal itu akan memakan waktu yang cukup lama, sehingga kemudian Lindu Aji pun memutuskan untuk mengeluarkan ilmu kesaktiannya guna segera menghancurkan keempat musuhnya itu. Jangan lari. Kalian tidak akan lolos dari tanganku. Santalima yang masih mengejar murid-murid Mak Lampir pun kini sedang kehilangan jejak. Ia pun kemudian berpikir dan sadar bahwa ia hanya dipancing oleh musuh saja, sehingga Mak Lampir akan dengan lebih mudah dan leluasa menculik Jatmiko. Setelah mempertimbangkan semua itu, ia pun kemudian memutuskan untuk segera kembali ke istana tua guna menemui Jatmiko. Akan tetapi, setelah sampai di sana, ia hanya menemukan Basir yang sedang berduaan dengan Kenting Sari. Basir pun kemudian memberitahukan bahwa Jatmiko telah pergi bersama dengan Rindi Antika. Mendengar perkataan Basir, Santalima pun dibuat terkejut dan langsung memberitahukan bahwa Rindi Antika itu sebenarnya adalah Grandong yang sedang menyamar. Sementara itu, Mak Lampir yang sejak dari awal telah memisahkan diri dari murid-muridnya pun kini sedang mengikuti Jatmiko. Ia pun terkejut ketika tiba-tiba melihat Rindi Antika sedang bertemu dengan Jatmiko. Nenek setan itu pun kemudian menyamar sebagai Datuk Larang Tapa untuk mengelabui Rindi Antika agar ia bisa merebut Jatmiko dengan lebih leluasa. Namun ternyata tidak mudah membujuk Rindi Antika yang sebenarnya adalah jelmaan Grandong tersebut. Tampaknya Mak Lampir atau Datuk Larang Tapa palsu itu juga tidak mengetahui bahwa wanita itu sebenarnya adalah jelmaan dari Grandong. Sebentar saja, Rindi. Kakek harus bersabar. Tunggu saja di sini. Nanti aku kembali lagi membawa Jatmiko ke sini. Kurang ajar.
Jatmiko, mari ikut aku. Tidak. Kenapa kakek begitu kejam pada Rindi? Rindi Antika dan Datuk Larang Tapa palsu itu pun kini kembali bertarung. Pertarungan keduanya pun berjalan sangat alot. Sepertinya mereka sama-sama kebal terhadap pukulan masing-masing. Sementara itu, Santalima yang kebetulan sedang berada di sekitar tempat itu pun kini melihat keberadaan Jatmiko. Ia pun kemudian segera menghampirinya dan membebaskan totokan Mak Lampir. Mereka berdua sepertinya tidak mengetahui tentang siapa sebenarnya Datuk Larang Tapa dan Rinti Antika yang sedang bertarung itu. Selanjutnya Mak Lampir atau Datuk Larang Tapa yang mengetahui kalau yang dihadapinya adalah Grandong pun segera kabur, sehingga kini tinggallah Rinti Antika seorang diri. Wanita itu pun kemudian memanggil-manggil Jatmiko agar segera mendekat kepadanya. Akan tetapi, Santalima cepat-cepat mencegahnya karena ia telah merasakan adanya sesuatu yang aneh. Aku takut. Takut pada siapa? Ini saudaraku sendiri. Ayo Rindi kemari. Tidak apa-apa. Tidak, kamu saja yang kesini. Jangan lari! Santalima pun terus mengejar Rinti Antika palsu tersebut sampai masuk ke dalam hutan. Ia tidak menyadari bahwa dengan demikian Jatmiko kini menjadi sendirian saja. Hal itu tentu saja sangat berbahaya, sebab di tempat itu banyak sekali musuh yang sedang mengincarnya. Benar saja, tiba-tiba kini di hadapan Jatmiko telah muncul 3 anak buah ganda suli yang langsung hendak menangkap Jatmiko. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Memang mereka bukanlah tandingan murid Kiai Ageng Linggar Jati tersebut. Namun, kemudian ganda suli dapat menaklukkannya dengan licik. Angkat. Entah mengapa, Jatmiko begitu mudahnya diperdaya oleh musuh. Sekarang ia pun kembali direbut oleh ganda suli. Sedangkan Santalima yang masih mengejar Rinti Antika kini tengah kehilangan jejak. Ia pun tampak sangat penasaran siapa sebenarnya yang sedang menyamar sebagai Rinti Antika tersebut. Selanjutnya ia pun segera berlalu dari tempat itu dan kemudian melihat Rinti Antika yang dicarinya, sehingga kemudian ia pun langsung menyerangnya. Mau lari kemana kau, ha? Tunjukkan wajah aslimu. Nah, akhirnya kau muncul juga, Grandong. Apa? Grandong? Jangan pura-pura. Kau Santalima gadungan. Kau yang gadungan. Kau bukan Rinti Antika. Keparat. Dituduh malah menuduh. Tampaknya kesalahpahaman terjadi di antara mereka karena Rinti Antika kali ini adalah Rinti Antika yang asli. Mereka sama-sama mencari Grandong yang sedang menyamar sebagai wujud dari mereka berdua. Pertarungan konyol keduanya pun kini telah mencapai pada puncaknya. Mereka sama-sama ingin segera menundukkan lawannya. Bahkan Santalima pun telah menggunakan cemeti amarah sulinya untuk menahan serangan ganas Rinti Antika. Tak lama kemudian, datanglah Datuk Larang Tapa yang langsung membantu cucunya menyerang Santalima. Melihat kedatangan Datuk Larang Tapa, Santalima pun langsung menghentikan pertarungan dan ia sepertinya baru mengetahui kalau yang dihadapinya sebenarnya bukanlah Grandong. Aku juga melihat kalian tadi berkelahi. Kakek dan cucu berkelahi mati-matian memperebutkan Jatmiko. Aku lihat Rinti Antika menjerit. Rinti Antika mencakar pipi Datuk Larang Tapa hingga berdarah. Tapi sekarang pipi Datuk tidak terluka sama sekali. Karena aku tidak pernah berkelahi dengan cucuku sendiri. Aduh, jangan-jangan aku yang keliru. Sekarang kamu dan Datuk ikut aku. Kita rundingkan masalah yang membingungkan ini dengan Lindu Aji dan Jatmiko. Jatmiko? Ya, aku tidak sendirian, tapi berlima. Akhirnya aku bertemu juga dengan Jatmiko. Kini kita menuju pada Basir dan Kenting Sari yang di saat itu masih saja berduaan sambil makan. Dengan santainya, mereka berdua pun berkelakar satu sama lain, sehingga kemudian Santalima, Datuk Larang Tapa dan Rinti Antika pun tiba di tempat tersebut. Mereka pun tampak saling sapa dan menanyakan kabar masing-masing karena sudah lama tidak bertemu.
Santalima pun kemudian menanyakan tentang keberadaan Lindu Aji dan Jatmiko kepada Basir. Namun Basir pun tidak mengetahuinya karena ia merasa yang ditinggalkan oleh kawan-kawannya itu. Namun tak lama kemudian, Lindu Aji pun tiba-tiba muncul di tempat tersebut. Aku kesasar. Kesasar? Iya, aku terlalu bernafsu mengejar-ngejar mereka. Sampai jauh ke lereng gunung. Tapi alhamdulillah, akhirnya aku ketemu juga. Loh, mana Jatmiko? Itulah, kami juga sedang membicarakan dia. Celaka. Kita dijebak mengejar-ngejar mereka. Jatmiko tidak terjaga. Akhirnya Mak Lampir dengan leluasa menculik Jatmiko. Bukan Mak Lampir, tapi Grandong. Grandong? Grandong menyamar jadi aku lalu membawa Jatmiko pergi. Kalau begitu, kita harus mencari Jatmiko sampai ketemu. Dan